Kami bergegas menuju Ikatan Drama Jakarta Barat untuk menemui informan kami. Seorang pendiri sekaligus aktor dalam teater manekin. Kami ingin mengetahui bagaimana mereka menarasikan dan juga mengkonstruksi bahasa menggunakan tubuh mereka sendiri. Mama Atta dan juga Madam Devi merupakan pendiri dari teater manekin, kemudian ditemani oleh Kak Wanti sebagai bendahara komunitas. Jadi begini, ini kan istilahnya teater. Teater itu kan gerak. Beda dengan pantomim yang memang juga nggak berbicara, tapi mereka membutuhkan gerak. Nah di sini sementara meskipun bukan festival, kita pertunjukan biasa itu, tiap gerak kita itu akan dinilai orang. Misalnya kayak senyum gitu kan, kok senyumnya sini, gitu. Dia lagi bahagia. Nah itu yang penting. Ini aja harus loh. Misalnya kan nggak mungkin, gitu kan? Nah itulah. Jadi memang torso itu memang sangat penting. Torso ini ya. Jadi memang untuk gerak. Jadi olah gerak. Nah itulah sepertinya olah tubuh. Kalau tahun-tahun yang lalu gitu ya, kami tuh latihan selalu ada olah tubuh, diwajibkan. Tentu olah tubuh, itu torso seperti apa gitu karena Gerak tubuh mereka akan selalu dinilai orang lain dan selalu akan memiliki makna yang ada di dalamnya. Nah itu realistis ya itu. Jadi membalikkan dari kenyataan dari Fakta. Ya kan kalau realis kan kita kalau lagi ngebedah orang kan bisa ada kalau kita kan cukup perban juga oh dia lagi diperban loh gitu. Jadi kok ini sebenarnya apa gitu? Pinset cabut dulu, aku pakai lem tembak yang kayak tembakan gedor gitu. Iya. Terus ikan gitu. Jadi ya udah misalkan kayak cermin atau yang wajah tidak. Gerak tubuh berfungsi untuk mendistorsi realita dalam seni pertunjukan. Makanya kalau istilah teater itu disetubuhi. Naskah ini harus disetubuhi benar-benar dan harus benar-benar ini apa sih? Terutama kalau seorang sutradara harus bisa mengotak-atik atau berarti bukan berarti menghilangkan pakem yang udah ada ya, tapi kan ini gimana sih kita mau dibawanya kemana? Kalau kemarin kita memang ruang reaksi ini kita mau bawa ke ke yang luar negeri apa? Broadway. Jadi Broadway. Nah Broadway ini bentukannya seperti apa sih? Kan dia lebih ke penari, penyanyi. Nah di situ oke kita bikin seperti ini. Nanti naskah Desta Pencuri pun, ini kan lagi aku lihat ini bareng. Warnanya kita pengen buat seperti apa ini nanti? Apakah dengan gaun-gaunnya seperti apa ini? Bukan saja gerak tubuh yang menjadi bahasa dalam menarasikan cerita, tapi juga nuansa dan juga properti yang menyertainya. Tergantung dari dialognya seorang aktor itu makanya wajib dan memang diwajibkan ya dan diharamkan tidak harus membaca, harus dibaca, jadi dipahami setiap kalimat. Jadi dengan kalimat kita membaca yang benar itu gerakan tubuh mengikuti. Yang tadi Mama bilang itu naskah itu harus kita setuju. Jadi kita tujuannya ke sana, mau ngapain sih ke sana ada apa di situ? Kalau bisa jalan apa? Geraknya seperti apa? Karena dari kalimat itu kan misalnya, kalau lihat warna merah ini kan berarti kan itu kan ada manekin yang ada baju merah. Jadi aku jalan ke sana kan aku masih lihat pandang. Kalau gitu ya kalau lihat warna merah ini menarik bukan? Semua orang pasti akan melirik. Ayolah pandan, jadilah pola tubuhnya seperti apa gitu. Dan memukau, ya kan? Jadi kamu duduk tuh ada apa? Ya kan? Ada makanya kamu jalan sedikit.
Terus kalau misalnya gestur tubuh kan itu bisa dari pribadi masing-masing kan Iya. ya, buat improve-nya. Nah itu. Nah kalau itu dari sutradara atau director yang ngurusin si teaternya ini, apakah dia ngatur juga atau itu pribadi sendiri? Oke, sebenarnya untuk reading sendiri itu kan reading memang biasanya kita reading dulu nih. Misalnya kamu jadi Ahmad, misalnya ya jadi Ahmad, terus itu jadi Husen, misalnya kamu jadi Ningsi, terus jadi si Enok. Nah ini kamu jadi Ningsi, pantas nggak sih? Yang jadi Enok pantas nggak? Oh, kayaknya kamu deh yang pantas jadi Ningsi. Nah ini ditukar peran. Nah di sini baru kalian mencari Ningsi itu maunya seperti apa sih di naskah ini? Ningsi ini kemauannya seperti apa? Begitupun Ahmad atau Husen maunya seperti apa ya? Si Husen ini maunya dibawa jadi begitu, nggak asal terus kamu dituju jadi Husen, ya udah gue Husen, enggak dong. Jadi kita harus cari mau nama gue sih Husen. Jadi harus kita nih Husen maunya gimana sih? Jadi nggak asal ini loh. Jadi Husen ini, nah itulah yang disebut bedah naskah. Jadi harus benar-benar dibedah ini naskah ini, si Husen ini seperti apa. Kalau bisa kita memang kita cari nih yang nama Husen ini misalnya dulu pernah ada loh, pernah ada, bahkan orangnya sekarang ada, atau paling kalaupun nggak ada loh di daerah sini yang tahu tentang Husen, itu kita harus tanya Husen ini sebenarnya siapa, kita baca lagi naskah itu. Jadi seperti itu. Karena kalau di ruang rias ini mengenai aku dan Madam, ya udah jadi kami mengeksplor diri kami sendiri aja yang seperti apa, jadi kami tinggal memainkan. Kami diajak berkeliling untuk melihat tempat mereka latihan. Terdapat sebuah kedai yang ada di tempat latihan mereka. Setelah membeli beberapa camilan dan juga izin pulang, kami hendak beranjak untuk pergi kembali ke rumah.